inilah kalau jadi marketing bingung mau kemana, target, apalagi sekarang sudah bulan Desember, tandanya kalau sudah chip berarti kita harus tetap nyari tabungan buat tahun depan. Kemana ya? Kan teman-teman saya sukses, nggak kayak saya. Ada salah satu teman saya ini yang memang menjadi CEO perusahaan programming, ya bikin program, bikin aplikasi, developer yang cukup diperhitungkan di Kota Sumedang. Nanti kita akan tanya-tanya, saya akan pura-pura ngajak konten YouTube, pura-pura talk show, padahal saya akan menawarkan asuransi. Let's go. Mana ya rumahnya? Pokoknya ini harus membuahkan hasil. Apa itu AdSense YouTube? Yang saya pikirkan hanyalah target perusahaan. Tapi kalau ada AdSense ya lumayan. Satu. Bersama Esa Firmansyah. Esa Firmansyah beda dari soalnya. Nah, itu orang temu mic non ngaranna teh tripod gini minjem teh non. Jadi orang tuh. Kayak episode pertama saya karena tertrigger oleh target yang pusing, saya buat di balik prospek X tahu kota gitu. Jadi Esa ini adalah CEO berarti. CEO, founder tahu kota. Sebenarnya Esa teh panjang perjalanan teh di kampus bareng, jadi posisi adik kelas, tapi lebih motekar ya pada saya. Jadi orang mulai di kantor oke disebut nanti IT gagal aja. Orang kita menatap printer tuh bisa, kita jaringan tuh bisa. Karena orang untuk mengembalikan nama baik saya harus berguru kepada Anda gitu. Tahu kota teh tidak? Tahu kota teh di 2014. Awal nama 2014. Jadi si tahu kota teh basisnya memang asalnya tahu kota Kungkol. Jadi ngobrol ke sejarah nama kan tahu kota, nama kita tahu kota kan awalnya di Sumedangnya tahu. Terus sama kayak di kudu aya kota kamu tahu Kungkol mah. Tapi kan tahu mah di kota kan. Di Sumedang kan itu tahu bulan. Memang karena prosesnya panjang ya tahu bulan mah kan dadakan gitu. Oh, iya mah ada prosesnya. Ada prosesnya. Kalau orang yang ngedit translate-nya kayak bahasa Indonesia campur-campur ya. Biasanya yang penonton di Jerman, yang bahasa Indonesia ada. Emang sudah hukum kan bisa ngerti ya, orangnya bisa ngeditnya seri. Siap. Oh jadi dari 2014 dengan awal namanya itu tahu kota. Jadi tapi tahu kota Unggul. Tapi saya pernah pas zaman kuliah saya pernah bikin tahu kota. Nah itu mah konsep. Jadi zaman kuliah teh ngobrol ke sabaraha rekan anu pembaturan kuliah. Main nama jadi programmer asli modelan yang nanti. Ngobrol si Hasim. Si Hasim di mana? Di Jakarta. Ada Jakarta. IT bener. Programmer asli eta mah. Oh, terus ada. Terus baru udah si Agung di SMK. Ya ngobrol orang suatu saat yang boga software host. Gitu. Software host karena tujuannya idealis saya software host yang gua pas zaman dulu teh. Terus kadang-kadang seiring berjalannya waktu project, tapi itu di luar, di Sumedang, rata-rata di luar lah project. Oh, tapi dikerjakan di rumah. Pakai remote gitu. Jadi kan. Oh iya. Terus kayak nama kan sudah banyak lah si kerjaan teh. Jadi macamnya kayak yang by onsite, kayak nu FH gara-gara FH, muncullah by remote kayak nama. Jadi biar jarak jauh. Jadi sebenarnya IT mah disetor ke kantor aja. Sebenarnya mah di rumah jadi. Gitu. Dan anehnya ini adik kalau angkatan saya mah yang benar-benar IT itu memang terbilang tidak adanya. Rata-rata ngajar, rata-rata di perbankan atau bisnis. Kalau ini mah adik kelas angkatan SA ini rata-rata jadi programmer ya.
lumayan lah ya seberapa orang anu jadi programmer termasuk seluruh orang anu katinggalnya tiap bulan nanti liburan AWW gitu. Tiap bulan nanti liburan ke luar negeri, dari sekalian prospek kerjaan di luar negeri. Gitu. Memang tapi ya orang mah idealis weh, kayak yang bikin sendiri. Gitu. Yeah. Akhirnya terjadi 2014, 15, 16, tadi 2020. Nah akhirnya didaftarkan lah badan hukumnya. Jadi ya tujuan jelas perusahaan teh itu enak software rosen itu tapi si tahu kotak teh berganti nama lah jadi tahu kotak digital ya digitalan karena hiji berbenturan nama di pendaftaran CPNA teh harus dengan 3 suku kata. 2 suku kata mah saya. Karena kan khusus untuk perusahaan IT kudu 3 suku kata. Itu semua. Pas pendaftaran dibikin lah CPNA lah. Kalau menurut saya bikin itu kudu 3 kata. Ya, mun 2 kata bisa masuk mah bisa, 2 kata minimal 2 kata. Misalkan rata-rata CV ini gitu ini. Sebenarnya nama tetap tahu kotak, tapi CV-nya tahu kotak digital. Jadilah 2020. Nah, itu mah tujuan usahanya jelas. Pertama, pembuatan software, website dan lain sebagainya. Keduanya penjualan hardware oge, penjualan. Berarti software ongko. Hardware itu berarti jualan komputer, termasuk spare part dan lain-lain. Servis oke. Mantap. Saya jadi merasa lebih malu nih sebagai kakak kelasnya dia. Pencuri saya. Patutnya bukan sorangan. Aduh. Nah, SA ini juga sebenarnya untuk krunya seberapa orang? Krunya biasanya mah lamun ada project by project. Jadi misalkan aya project besar dipanggil lah ya timna khusus dari proyek. Jadi itu memang untuk digaji langsung per bulan. Sebenarnya berarti additional player atas proyek. Kalau mau dinamai mah additional lah gitu ya. Dari uang gaji, gaji tiap bulan. Jadi by project, misalkan project ayeuna sekian nilai nominal sekian, ini bagi-bagi misalkan 3 bulanan, nah digajinya 3 bulan setelah digaji mah 3 bulan kan lepas deh terserah kemana cuman tidak terikat tambah gitu. Jadi lebih fleksibel oke sih ke karyawan dan kerjaan lagi dari dia gitu. Jadi tadi saya bayar remote jadi ketemu kan pas meeting bangun proyek menjadi 100% kumpul oke balik ke masing-masing oke udah jadi 80%. Nah mungkin orang presentasi lainnya kamu si A bagian ini ya bagian awalnya kamu bagian ininya gitu bagi-bagi ya. Di tahun 2014 sudah membuka usaha, betul kan kenal kerutang lantung. Jadi kita pemikiran usaha dan lain-lain luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, walaupun tidak ada penonton. Sebenarnya saya job tadi cuma enak. Karena pekerjaan utamanya sebagai dulunya sebagai IT salah satunya. Kamu keminat ke perbankan asuransi lah. Tiga saya gitu. Itu lihat ke target. Lihat ke target. Berarti Desember tuh target tahun depan tuh. Jadi di balik prospek ini sebenarnya saya mau prospek ESA nantinya gitu. Jadi dia terjebak di prospekan saya nanti. Ajak ngobrol lah, dan biasa masa mama bikin enak lah, ajak ngobrol lulu jebret tawaran asuransinya gitu. Kalau tidak jauh hati ngomongnya itu. Terus si Keruna teh masih seangkatan atau beda? Kayak lu mulai di orang berkompeten. Jadi bener sih lah misalkan ngobrolin masalah di kan si perusahaan-perusahaan besar di Google, Apple gitu. Dan memang pendidikan nol wae, kayak SMK, SMK, dari sampai di tilu, lu terima bisa gitu. Kadang-kadang yang SMK aya, urusan SMK aya, yang SMP lima, kadang-kadang di Sumedang biasanya ada urusan SMK, SMK anu basisnya RPL, kata dicampur lah, akhirnya di bagian-bagian lah, jadi semua dikerjain sendiri. Semua programmer kayak lebih khusus desain grafisnya, jadi kamu harus naon aja ininya kerjain. Jadi kerjaannya dipecah ya, mana front-end, mana back-end, mana desainnya. Tapi misma ya, pas dihijikeun ya pasti karena kan misalkan ngerti bahasana nggak dia terus jalan kena misalkan di bahasana A di jalan kena B gitu kan masih beda terus kan dipecah-pecah sabar halaman tapi coding mah kan sebenarnya mah ya lu
les coding SMP kan geus mulai coding anu sederhana Nah, rencana di tahun depan teh dibuka lah kursus-kursus di dia buka kursus ke sekolah-sekolah karena menurut kurikulumnya kan di SMA teh aya jurusan komputer tapi menurut kurikulum merdeka teh ya jadi kata aya pemrograman di SMA teh nah nanti lah tahun depan dibuka jadi aya disebutnya tahu kotak akademi nah itu tahu kotak akademi TKA berarti tahu kotak akademi TKB-nya tahu kotak basic tahu kotak bisnis bisa oh mantap wah saya jadi kepikiran ya kepikiran prospek kali ya ngomong di pikirannya cuma target oh gitu mantap ya 2014 berarti ini sudah 8 tahun proyek pertama apa yang dikerjakan proyek pertama ingat tuh anu pertama lah ya pertama mah anunya si bikin website atau website sih asal nama website oh proyek pertama bikin aplikasi ya tak pembaturan kuliah proyek work kata dia joki project work ternyata project work dan saya ada salah satu pelanggan nih kayaknya Duh, orang apa sih? Jadi si Esa itu nguliknya tuh di belakang saya, jadi saya tahunya tuh dia tak aktif mahasiswa, jadi tahunya tuh bodoh jika orang gitu, aku aktif di kampus itu ternyata pinter. Ya biasa sambil diajar karena kan teknologi mah terus berkembang. Iya benar. Makanya tadi anak SMP, SMA sudah ada pemrograman, jadi saya juga merasa teknologi semakin luas, semakin cepat. Terus kurikulum orang kuliahnya, anak SMP sudah bisa coding itu. Apa tuh bukan kuliah? Apa itu artinya bahasa pemrograman? Itu masih hello world itu dipelajari secara kuliah gitu. Akhirnya sudah SMP. Terus anu paling hese naon? Ngerjakeun proyekna. Anu misal hese tapi berhasil oke. Oh bisa. Pernah kerjasama di salah satu PT. Siapa seorang kopinya? Ini kopi orang bang. Iya nanti mana sih? Ini kan satu lomba. Rasa kemana? Ya itu soal warung. Orang kemana? Kopi susu. Senang ngopi tak itu, senang doang. Jadi proyek anu hese gitu, tapi puas ngerjakeunna terus bayarannya gede terus paling gagal. Pernahnya namun berarti. Nah pernah. Jadi ayah PT di Bandung. PT awal di sana kan di luar Jawa ya, di luar Pulau Jawa, di luar Jawa Barat masih klien nanti. Nah, itu proyek pertama anu ayah di Jawa Barat, Bandung. Ayah di konektor ke Bogaturan. Akhirnya panjang PT apa sih anu jasa psikologi gitu. Jasa psikologi, psikologi. Jasa tentang psikologi itulah. Sehingga pengelolaan HR karena itu. Pengelolaan HR. SDM. Oh, iya, non. Jika penyalur, non. Outsourcing deh. Untuk outsourcing. Jadi, lamun aya perusahaan anu aya ngarekrut karyawan, tah ngalibatkeun si eta si PT eta gitu. Ngarekrutan karyawan halus ya, nyeleksina gitu. Karena geus hafal kan. Nah, PT kerjasama jeung kampus lah. Jeung kampus anu di Bandung teh anu jurusan perhotelan teh anu terkenal. Enhai. Pas ngarekrut mahasiswa, seleksi mahasiswa, bingung tah. Geus akhirnya 2 programmer anu bikin aplikasi kumanehna ke seleksi masuk eta PMB lah. Menerima mahasiswa baru eta seleksina gagal tah karena servernya berat. Akhirnya dilemparkeun lah jadi urang teh naonnya pelemparan orang ketiga berarti anu ngajarin eta. Itu kenapa jadi 2 eta gagal, pindah ke urang proyekna gitu. Nah, karena ada seleksi pertama gagal, seleksi kedua gagal. Si aplikasinya bukan seleksi yang gagal ya. Si aplikasinya gagal bisa dipakai. Akhirnya kerjakeun, orang kerjakeun lah. Akhirnya bisa menampung lah. Ngerjakeun teh 2 minggu lah, ngerjakeun 2 minggu maksimal karena ditungguan kan harus beres. Atau 2 minggu dikebut lah. Dikebut, ya bayarnya lumayan. Karena dia naon teh, dia aplikasi kumaha? Aplikasi keseleksi, aplikasi tes, NH. Jadi NH teh penerimaan teh ini jatah, misalkan di provinsi mana seorang orang, di provinsi mana seorang orang. Nah, teh pas
3 hari seleksi teh, hari pertama hari kedua sampai ke seharian teh 5.000-an user. Lumayan. Jadi memang si beban servernya kayak lah. Cuman ternyata teh harus Tapi mahal oke berarti ya. menyesuaikan di dana oke sih mereka kadang-kadang sakit ya mentoknya karena kan mereka project di NI-na. Ya sabaraha jadi ke aplikasinya sabaraha akhirnya dibikin lah aplikasi ke sebulanan server nu paling gede, nu paling bagus sebulanan akhirnya berhasil. Nah akhirnya nu paling puas mah keberhasilan lah sih. Cuannya lumayan berarti ya. Ya lumayan lah eta. Tina kerjaan 2 minggu eta bisa lah sama turun. Ternyata menjadi IT itu cuannya besar. Tapi kan proyeknya udah tiap hari gitu. Iya sih. Pasti ya selang sekali. Cuman kan sekarang karena teknologi semakin cepatnya berarti peluang jualan aplikasi itu semakin tinggi ya tuh. Ya lumayan lah akhirnya karena kan dilihat-lihat aplikasi sekarang segala digital. Tilang elektronik, Oh iya bener ya. terus e-money di mana-mana, e-wallet di Ya, mana-mana, ya. e-money kan. Nah, terus walaupun ya sistem teh tetap saku mah banyak sistem saku macam ini kan, tetap ayat satu waktu harus membutuhkan manusia. Nah, Mau mungkin dihilangkan gitu ya. semua satu waktu mah perlu manusia walaupun jijik gitu. Ya, ya. Jadi tidak bisa dilepas gitu aja. Mencet batu ini bisa berjalan pakai AI, tetap dengan libatkan manusia karena itu merintah nah. Terus kalau lihat film-film enggak, bohong lah. Film anu hidup karena itu jadi AI lah bergerak dengan sendiri. Padahal belum nyampe sana berarti. Acan apa untuk metaverse ke depan aku mah. Menarik ya. Tapi emang jauh dari tahu kotak lah. Emang ente di SMA resep iya Terus resep apa Facebooknya 2008 dipanggilkan kacamata deh. Tadi lu nanya, lu pernah Facebook di mana? Coba kakak desa daftar. Ayo begitu, ayo lu nanyakeun. Besok tidak, abdi beli ke kantor desa. Jadi 2008 zaman-zaman itu 2008 zaman-zaman SMA malah dipanggilkan. Buat tuh SMA kelas 2 Berarti emang belum ada ketertarikan IT enggak? Facebook awal-awal lah ya 2008 2009 awal-awal pengen gitu. Jadi apa komputer juga kumaha komputer terhurungnya apa sih kumaha ngomong komputer apa nggak berarti termasuk golongan anu pas saya pelajaran komputer di SMA ada goreng nilainya atau halus? Komputer hanya biasa wae normal gitu ngetik kan SMA mah gampang tuh sih ngetik Excel tapi nilainya lumayan atau emang tergolong ya biasa gitu. Terus kalau terkait nanti kieu masuk komputernya supaya tidak bertemu dengan matematika. Oh, padahal kan tuh komputer ilmu matematika. Ternyata tiap semester matematika. Bukan begitu ya. Tapi masih penting kan masih ada menuntut ilmu tuh orang mah alasannya pada STIMIK mah loba ben. Jadi kalau usah kamu pasti karena kan STIMIK sudah nggak ada ya. Kan sudah dilebur lah jadi UNSAP. Jadi nama STIMIK sudah tidak ada jadi mengenang pisan ya tadi. Nah jadi abis STIMIK teh gara-gara kayak band itu loba acara jadi masuk sini gitu. Jadi ketertarikan ke IT-nya pun kurang ya. Kalau tema emang langsung itu sih awal-awal memang nyobaan resep. Oh, iya komputer teh, iya komputer teh gitu. Karena tadi kan ternyata banyak yang bisa digali ya teknologi langsung. Nah, emang bener pas aku streaming teh geus bawa komputer di imah bener. Karena orang tinggalnya turunan Einstein lebih sering menciptakan itu. Langsung menciptakan. Orang turunan Homo sapiens gitu. Jadi lalu bisa bikin sesuatu terus jadi teh aya kuasa tersendiri. Dan di bidang UI itu di bidang teknologi UI. Misalkan coba-coba yang paling sederhana itu bikin masakan gitu. Bermasak itu bikin masakan jadi terus orang yang mati puas senang. Jadi lama bisa meng-create sesuatu. Gitu. Mantap ilmu ini. Aku kuliahnya 2008 aja. 2008. Kita sebenarnya kan teknik informatika ya kuliahnya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, oh mana teh coding teh, soalnya terjaga-jaga amat ya. Emang kita mah tidak dituntut coding sebetulnya kan. Kalau teknik informatika kan lebih ke arsiteknya itu si bikin satu aplikasi, alurnya mau kemana, mau orang mah, mau di tukang bangunan mah, tukangnya misalnya jadi ngukur, kadieu ka mana. Arsitek, nah. Ya, arsitek anu nyiapin rancangan kan. Kita kan lebih ke pemodelan sebetulnya. Nah, saya pemodelan baru kasih manajemen informatika sih. Jadi lu jadi tukang tembok mah jieun gitu. Jadi kita mah lebih ke dia ngomong di Windows
hiji kayak dina kaman kumaha ya terus disedia kemana deui gitu lebih ke sana. Udah logika kan gitu ya. Iya, makanya sekolah nanya, nah coding emang codingnya emang harus bisa nya, cuman walaupun tidak jago deh sebenarnya logikanya kudu jalan dulu lah penting coding. Tapi sukses sih baturanna si Esa mah emang rata-rata di IT unggul. Si Esa si Gaos, soalnya kenapa mereka dia bisa saya tidak bisa ya? Parah. Padahal sih teh malah lebih aktif di kemahasiswaan aja saya di senat. Kalau teka tingali dia suka coding kira itu yang seneng. Saya mikirnya itu aja dulu teh meresep senat mahasiswa teh ke akademisnya kurang gitu. Saya mikirnya teh gitu. Ternyata dipatahkan oleh angkatan Esa ke bawah, angkatan orang luar masa jadi emang aktif di mahasiswa teh rata-rata baru di iya gitu kurang lah atau bodoh teh agak tidak terlalu iya lah, tapi ini membuktikan bahwa senat aktif ya akademisi juga memang aktif gitu. 2022 ya jualan software nanti. Nah 2022 ya teh kios digital. Jadi kan pelaku UMKM punya grosir kecil-kecilan. Tuh kios digital, terus saya bank sekolah. Nah, format teh sehingga mobile banking, tapi khusus sekolah gitu, jadi internal sekolah. Sudah siap dijual kan? Siap dijual dua-duanya, siap 2022. Nanti beli saja. Jadi kalau misalkan ini para sekolah yang mau membuat banking sekolah ini bersuatu solusi, misalkan kalau rasa sekolah mau tata buku kan rentan ya, misalnya ngasih tabungan mau ngomong kali buku lah. Buku pramuka kan aya buku anu gambar pramukanya baru orang eta make eta. Nah, lain aya buku tabungan tapi urang baheula ke SD teh. Cenah buku tabungan tapi udah harga pramuka jadi dipake jangan tulis aja gitu. Kacau lah. Nah, kalau teman-teman semuanya para guru ini jadi solusi itu mahal. Bisa murah. Bisa murah ya? Bisa murah. Jadi dua macam, ada offline. Nah, ke sekolah nyiapin server tapi nyiapin satu komputer. Berarti bayar servernya. Nah, untuk kayak mau sidang online bisa di mana mana dibuka, tapi itu ada biaya per tahunnya. Mau transfer gitu bisa? Bisa. Lalu fiturnya berarti? Transfer infak, terus penarikan langsung bisa. Benar langsung bisa? Penarikan langsung. Jadi keluar dari HP-nya gitu? Iya. Kan karena melibatkan bank sekolah itu ya. Jadi bank sekolah itu tadinya monoton, bank sekolah, terus diganti lah jadi mobile banking, kayak komputer nih, kayak non teh tellerna gitu kayak tellerna. Jadi teller itu si petugas sekolahnya. Jadi tidak bekerja sama dengan bank sebenarnya. Ini mah yang internal sekolah. Ya kalau misalkan mau ke banknya itu di luar cerita sih. Bisa kali namanya pengelolaan si sekolah. Sih kerja sama dengan bank di Sumedang gitu kan. Itu bisa disambungkan. Ini mah hanya untuk internal sekolahnya aja. Jadi biar kan saldonya tertata ya, seperti hitungannya dan lain-lainnya. Terus tidak ada kertas. Jadi pengambilannya mau ditulis. Tapi mau ayam slug itu teh. Udah dicoba ya. Udah pas. Jadi kayak penarikan itu ini zamannya QR, jadi penarikan itu pakai QR. Keren. Jadi bayar ke di kantin ge, bayar ke kantin ge di kantin sekolah. Bayarnya pakai QR, pakai QRIS. Mau sedar maji atau ya. Pakai QR kan bae emang. Bahaya ya. Keren banget katanya. Bisa. Nah, coaching 2022. Sudah mulai penawaran, ya 2023 udah mulai berjalan sih. Mantap lah, mudah-mudahan. Soalnya emang hal-hal seperti itu teh zaman sekarang mah udah sangat penting ya. Soalnya kan kalau SMK SMA kan harus ada produk unggulan mereka, namun produknya ya. Misalkan lah SMK perbankan syariah cocok ya perbankan, SMK perbankan cocok pakai aplikasi itu kan soalnya langsung praktek langsung penggunaan mobile banking. Emang kan BCA akhirnya bank-bank rata-rata kalau BCA paling duluan anu bisa bikin rekening tanpa buku teh langsung daftar online, jadi langsung video call langsung jadi rekening. Kayak kan udah mulai seperti itu, mungkin kertas sudah ini sudah paperless lah ya sekarang. Udah nggak usah nebang-nebang pohon deh berarti. Lagi-lagi saya selalu ada kejutan dari dia bahwa kan dulu mah jadi bisa bikin website ke orang gitu sebatas aplikasi desktop dan lain-lainnya. Sekarang sudah berkembang lagi. Jadi berarti ente ngulik tiap hari, berarti mikir ya terus gitu. Upgrade bahasa pemrogramingan update tiap hari. Terus enak kan rata-rata di mobile.
Tapi sekarang sok aya wae aduh ieu buntu euy gitu. Kadang-kadang kadang mending ka mana heula gitu. Ya memang bener sih, kan industri masuk industri kreatif lah, aplikasi teh. Karena namun moodna orang terganggu, yang mau bisa kumpul siga pelukis tuh namun mood tergoreng gitu. Mau bisa jalan. Banyak dari healing lah kemana. Saya ide dari. Oh, kata bawa laptop kemana-mana saya ide mereka jaga diri gitu. Jadi mau buka laptopnya kemana-mana. Hidup Anda nih setiap hari mikir ya. Saya jadi bersyukur ya, saya tidak pernah mikir. Nah ini pemerintahan Sumedang ini bisa di kolaborasi katanya. Ini asal Sumedang ya Esa ini, jadi tidak para pemuda-pemuda teh saling berhiji jika nanti atau paguyuban aja sih. Jika misalnya perkumpulan programmer Sumedang, ya, PPS misalkan, perkumpulan programmer Sumedang ya sih. Sok aja sih aja. Iya. Termasuk badan jadi Timur Indonesia, skup Indonesia, skup provinsi, skup kabupaten pasti aya wae. Tapi banyak pemain-pemain saingan di saingan tuh ya. Kolaborator lah, kolaborasi gitu lah. Soalnya tapi Sumedang banyak. Iya, lumayan lah. Nah, tapi kurang. Nah, si SMK, SMK berbasis teknologi itu banyak. PKL, TKJ, multimedia. Tapi untuk PKL lah, karungnya udah bisa di Sumedang, harus keluar wae. Oh, karena tidak ada tempat ini ya, PKL lah susah. Nah, salah satu tujuannya dengan tujuannya dibikin software GT itu menyerap minimal PKL tuh jauh-jauh lah sih karena kita bisa berkualitas gitu. Kalau misalkan di luar Sumedang, ini kan jauh dari orang tua, kudu ngekos. Kosnya jauh dari lah gitu. Karena kalau misalkan ngekosnya di sini, ibaratnya misalkan SMK kayak di sisi gitu, di wilayah luar kota Sumedang, kotanya misalkan Dharmaraja, Situraja, Rancakalong, terus Ujung Jaya. Nah minimal ngekosnya di Sumedang, mungkin jadi bisa pulang sambil bisa pulang. Jauh dari lah ya. Di region bangunan. Biasanya memang keluar kota jauh ya. Nah kalau luar kota, gitu. Kayaknya kan tiap di SMK katakan informatika, di desa-desa informatika SMK lagi gitu. Nah guru-guru anu pada join KG eta siap penerima magang. Oh ya, teman-teman guru, teman-teman jadi guru biasa barang lagi kan soalnya cara nyari PKL kantornya soalnya gitu, juga kalau tuh di kantor orang jadi PKL naon gitu, karunya gitu. Jadi kalau misalnya informatika yang mau PKL terima ya. Ya. Nah, walaupun nyai batasan ya, tidak tong sekelas oke, suasana gitu. Kalau saya Sumedang di dia Sumedang. Jadi dapur umum tenda di luar. Lah jadi mendukung. Jadi tadi kan kolaborator ayah Soekarno Sumedang, ayah Saudara Hiji lah. Jadinya ikut membantu meramaikan. Ya tuh kan pakai Sumedang sekarang jadi ini ya. Nanti apa Pemda digital tuh. Ya pengalaman smart city. Sebenarnya sudah terkenal dengan sistem digitalnya. Nah, hal-hal seperti ini harus ditingkatkan ya, harus diprioritaskan lah sebetulnya. Untuk mempertahankan gelar si Sumedang kota smart itu. Itu soalnya dari Instagramnya nggak sesuai pakai pemerintahan. Wah keren oke Sumedang gitu. Dan sampai ke Finlandia yang hadari kan sana. Harus dibanding dan lain-lain lah. Ya itu kan dari sejarah, kamu misalkan di lingkungan wilayah luar, nah misalkan kayak tempat sampah otomatis langsung jadi uang gitu. Nah jual barang dirinya, duit gitu kan di luar ini udah mulai seperti itu. Nah, smart city itu memang pengelolaan kotanya ya menggunakan teknologi, tapi kan lebih baik lagi kalau misalkan segala sesuatu namanya teknologi itu tanggung-tanggung. Involved sekalian teknologi gitu, misalkan tapi misalkan ya teknologi proses lah sampai ke desa-desa macam posisi kotanya halal lah gitu minimal lalu misalkan mereka tinggal teknologi nah sih dimunculkan teknologi tanpa merusak lingkungan mungkin tapi dipentingkan kalau misalkan dengan adanya teknologi tapi merusak lingkungan mah mendingan pakai teknologi. Yang di Batur mah yang bang sampah kan benar-benar bang sampah dia bawa botol-botol bekas tuh kan mesinkeun jadi duit karena jadi pulsa kayak gitu teh harus jadi mudah-mudahan saya ini masih mudah-mudahan investor tuh masuk ya sudah. Amin. Ini Esa sudah punya ide-ide gagasan yang harus di besar deh. Aduh. Nah, saya sempat ngobrol ini saya tertarik WhatsApp Gateway, dia juga suka bikin WhatsApp Gateway itu teman-teman semuanya. Jadi
Saya kan ada bisnis kecil-kecilan tuh, rencana pengen bikin digital. Jadi kalau teman-teman mau pesan, misalkan sekarang kan pengguna WhatsApp agak lumayan banyak tuh. Jadi kalau misalkan pesan apa dagangan ini, dia tuh udah otomatis katalognya keluar, pesan ke kurir langsung sampai. Jadi kita nggak usah kata-ketik kumaha gitu, dia jadi lebih cepat lah. Dan ini saya juga jualan itu di mana kayak ide. Nah, jadi sebetulnya kan pemakai WhatsApp hampir seluruh dunia itu banyak, Ya, termasuk tiap HP nu berbasisna smartphone pasti ada install WhatsApp. ya. Nah, daripada ayeuna mudah-mudahan bikin aplikasi baru, terus si orang-orang teh malas soalnya baru install aplikasi deui naon deui. Bari cuma untuk si kafe mah palingnya kan iya kafe untuk ngarutin tiap hari kadinya tuh. Ya, benar. Atau sehari 3 kali, Ya. pagi makan pagi di dinya, siang di dinya, Wah. malam di dinya. Biar duit gitu. Hedon. Tapi kan sekali-sekali biasanya seminggu sekali datangnya kan lebih karena di setiap handphone ditinggali kayak WhatsApp pasti ada WhatsApp. Nah, terus si WhatsAppnya juga tidak banyak orang tahu. Ternyata si WhatsApp teh sudah mengeluarkan API-nya. API-nya teh kenapa pernah ngobrol lagi kalau tentang tidak mikirnya. Terus Jadi API-nya terus si apa ya? Kan yang nama WhatsApp tuh langsung dikirim di Telkomsel lu sering mah centang hijau. Terus Sumedangnya aya. Oh, perbankan ya lu. Centang hijau. Itu teh daftarkan WhatsApp. Nah, saya mah teu itu alat tidinya maksudnya teu ngambil teu cari ngambil mah bisa otomatis. Nah, akhirnya ayalah ketemu script baru dengan melibatkan API data dilibatkan jadi kita si otomatis aya robot WhatsApp. Jadi ketika aya kata kuncinya si di Sumedang mah aya kepo kata kuncinya si mati kita ngobrol sendiri gitu. Nah, kita mah lebih ke komentar, ini mah dibikin lebih ke bisnisnya kafe. Jadi siapapun bisa bikin dengan harga yang murah gitu. Bikin aplikasi ibaratnya harganya 1 juta. Nah, bikin itu mah bisa per bulannya 100.000 per bulannya. Berarti lebih murah ya? Jadi setahunnya cuma 1.200.000. 200, Ya. 10 juta berarti memangkas biaya operasional tuh. Aplikasi Dan pasti orang-orang mungkin terombing kumaha sih gitu kan, kadang-kadang mah pakai website itu atau aplikasi ini kan misalkan langsung dia WhatsApp atau saya di tiap kan. Saya kira rencana itu memudahkan orang untuk order teh tarik saya, jadi langsung pesan gitu, langsung nyambung ke kurir bisa kan ya? Bisa nyambung ke kurir. Nah, kurir-kurirnya nanti bisa disiapkan si aplikasinya aja. Nah, kurir mah susah. Tetap harus ada aplikasinya. Bikin yang mungkin WhatsApp kita jadi enak. Penjual terbantu teknologinya, kurir naik teknologi nya si konsumennya lebih mudah. WhatsApp pun terkudu misalnya aplikasi di lain-lain gitu. Jadi solusi buat kalian semua yang punya usaha terus bingung masarin, kadang bingung nge-handle pelayanan ya. Nah, kita sambil GPO misalkan rumah kabalasan pasien gitu itu kan sudah melayani dirinya sendiri sebenarnya. Otomatis balas. Otomatis balas. Kita tahu ningali we. Anjir omset 50 juta sapoe gitu kan, jadi dari ke sana gitu. Wah, mantap sekali. Atau bikin store atau di sini? Ada. Store misalnya rencana bikin store di mana, di Sumedang, kayak di luar gitu bikin, atau tetap masih di rumahnya cukup lah gitu. Jika nama kemungkinan kayak sih di mudah-mudahan mah karealisasi sebuah tahun memang kayak store. Cuman bikinlah produknya kan memang digunakan banyak yang membutuhkan ya. Jadi dirinya itu cuman menyiapkan support yang unggul, support unggul. Misalkan bikin aplikasi, namanya front end kantornya tapi misah gitu. Ya. Sehingga kita unggul lain kita unggul tetap tapi pabriknya mah di dia gitu, tetap pabriknya mah. Karena saat ini cenah mah sangat menggiurkan bisnis adalah ya pendidikan jelas, bisnis pendidikan, bisnis kesehatan tuh masih tinggi lah. Nah, disusul oleh bisnis teknologi sekarang tuh udah jadi prioritas orang-orang berbisnis dengan teknologi gitu. Selain jadi bisnis yang utama kan teknologi mah jadi alat yang kita jumpa sehari-hari kan. Paling orang pakai peso dan lain-lainnya kasar sudah menggunakan gadget dan lain-lain jadi piranti utama gitu kan. Ya. Nah, sukses lah. Saya nanti banyak sekali obrolan di balik prospek ini.
Itu cuy, sebenarnya cuy, tadi itu nanti prospeknya kembali asal si Ima yang target ini kan, pokoknya ini nanti teman-teman terima kasih yang sudah menonton, kita akan sambung lagi sama Esa. Saya mah pengen Esa, pengen menginfokan lah kalau Esa ada produk yang baru, maksudnya bukan berarti mempromokan kotaknya secara ini lebih ke solusi teman-teman punya masalah tentang teknologi. Nah saya berburu ke Esa sambil menyerap ilmu dari Esa gitu. Terima kasih Bapak Esa Firmansyah waktunya. Sama-sama. Kita dosen kurang ya. Pak Esa, aduh apa kabar? Pak Esa, jadi usia ke kampus, kamar ke kampus, pameli. Bangunan jadi megah, bener kalau jadi alumni mah langsung beda gitu. Sudah terbukti pas jadi gede gitu kan. Akhirnya jadi fakultas Jadi fakultas teknologi informatika gitu. Tapi STIMIK tetap di hati. Terima kasih teman-teman semuanya. Nanti kan kita sambung lagi di part selanjutnya tetap sama Esa juga. Saya akan ngobrol dulu asuransi itu. Tuh asuransi tuh. Bye bye.